وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang benar-benar mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga. Karena Allah dengan seluruh sifatnya adalah Allah yang maha sempurna. Ketika Ia menyayangi dan mencintai, maka kasih sayang dan cintanya pun kasih sayang yang sangat sempurna. Demikian juga ketika Ia murka, kemurkaannya pun adalah kemukaan yang sempurna. Allah yang maha pengasih dan penyayang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya setiap hari, setiap saat, dan tidak ada kita melalui waktu di permukaan bumi tanpa bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Oleh karena itu kewajiban kita untuk bersyukur atas rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyul Huda wal Rasulul Mustafa, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Beliau adalah hamba yang paling menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang makhluk pun yang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penghambaan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga beliau pun menjadi manusia yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, berbicara tentang tauhid adalah berbicara tentang bahagian terbesar dari agama Allah. Bicara tentang tauhid adalah bicara bahagian terbesar dari kitabullah azza wa jal dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan bahwa Al-Quran semuanya adalah tauhid, dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir adalah untuk tauhid, menunjukkan akan sesuatu yang sangat teramat besar yang karenanya diutus para nabi dan para rasul, dan karenanya diturunkan Al-Quran, dan karenanya
akan ada yaumul hisab dan akan ada surga dan neraka. Maka ketika kita bicara tauhid, kita bicara bahagian syariat yang paling agung, bagian syariat yang paling besar. Seluruh para nabi dan para rasul diutus untuk itu. Dan apabila kita membaca Al-Quranul Karim, Kitabullahi Azza wa Jal, kita akan menemukan itu sangatlah nyata, sangatlah banyak sekali di dalam Kitabullahi Azza wa Jal, perintah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb satu-satunya yang kita ibadati, di mana kita berikan seluruh ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukankah pondasi agama kita adalah la ilaha illallah? Dan syarat untuk menjadi seorang muslim adalah la ilaha illallah. Dan syarat untuk mempertahankan keislaman itu adalah mempertahankan la ilaha illallah. Dan tidak sah Islam seseorang apabila dia tidak memiliki la ilaha illallah di hatinya, di lisannya, dalam amalannya. Maka la ilaha illallah, yaitu tauhid, harus menghiasi hati seorang muslim dan muslimah. La ilaha illallah juga harus menghiasi lisannya, dan la ilaha illallah harus menghiasi amalnya. Seluruh ketaatan selain tauhid membutuhkan tauhid. Salat tanpa tauhid tak ada artinya. Demikian juga dengan puasa tanpa tauhid tidak ada artinya. Apatah lagi hanya sekedar akhlak tanpa tauhid. Seluruh ketaatan kita kalau tidak dibangun di atas pondasi tauhid, semuanya habaan manthura, sesuatu yang sia-sia dan di akhirat tidak akan memiliki arti apapun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang akan selamat dari kekal di neraka, orang-orang yang akan selamat dari kekal di neraka adalah orang yang bertauhid. Hanya orang yang bertauhid. Sementara salah satu tujuan hidup kita, hidup di permukaan bumi adalah untuk menyelamatkan diri kita dari neraka Allah. Sekedar sholat tidak akan menyelamatkan orang dari neraka. Sekedar rajin membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran tidak akan menyelamatkan orang dari neraka. Dan sebut apapun ketaatan. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin, As-Siddiqah bintu Siddiq, tentang seorang lelaki di bangsa Quraisy yang sangat terkenal dermawanannya, pemaafnya, pemurahnya, akhlaknya yang luar biasa. Dia sangat dicintai oleh kaumnya karena sutur katanya, budi pekertinya, sosialnya. Lalu kemudian ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abdullah ibnu Jad'an, nama orang itu, yang sangat terkenal di bangsa Arab
akan biografinya yang sangat cemerlang, perilakunya yang luar biasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Abdullah ibnu Jad'an, kenapa dia di neraka untuk selama-lamanya? Sementara dia adalah orang yang terkenal dengan kehebatan akhlaknya, kemuliaannya, kedermawanannya, pengasih dan penyayangnya kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, li'annahu lam yakul yawman Rabbi ghfirli yawma tab'atsu ibadak. Karena Abdullah bin Jad'an tidak pernah sekalipun seumur hidupnya mengatakan, wahai Rabbku, ampuni diriku di saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Padahal dia adalah orang yang sangat terkenal dengan biografinya yang sangat luar biasa di tengah bangsa Quraisy. Akan tetapi tidak bertauhid, bahkan tidak percaya kepada hari berbangkit, dan melakukan amal tersebut demi dunia, bukan demi Allah, untuk dunia dan bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga apapun kehebatan dan kemuliaan yang dia lakukan tidak akan ada arti apa-apa dan akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Sehingga orang yang memiliki la ilaha illallah di akhirat, orang yang bertemu Allah masih memiliki la ilaha illallah, dia pasti akan selamat dari kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walau belum tentu selamat dari masuk neraka, karena penduduk neraka terbagi dua. Penduduk neraka yang masuk neraka akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Ini adalah orang yang masuk neraka yang di akhirat, ketika bangkit di akhirat, dia tidak lagi memiliki la ilaha illallah di dalam amalnya. Ini akan menjadi penduduk neraka dan di neraka untuk selama-lamanya. Namun sebagian penduduk neraka masuk ke dalam neraka namun masih memiliki la ilaha illallah, maka perlahan tapi pasti menunggu waktu yang Allah tentukan, ia akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari neraka dan disuruh masuk surga. Sampai kemudian di neraka tidak ada lagi seorang yang memiliki la ilaha illallah, memiliki tauhid. Baru kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada penduduk neraka, kalian kekal di dalamnya, tidak akan keluar untuk selama-lamanya dan tidak ada kematian. Dan wahai penduduk surga, kalian kekal di dalam surga untuk selama-lamanya dan tidak ada kematian. Itu setelah seluruh orang-orang yang memiliki la ilaha illallah telah diangkat oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu para ulama mengatakan tauhid mengharamkan kepada seorang muslim neraka, namun dari dua pengharaman. Pertama, mengharamkan masuk neraka, sehingga orang yang bertauhid tidak akan ke neraka. Yang kedua, mengharamkan kekal di neraka. Artinya ada kemungkinan orang yang masih memiliki la ilaha illallah masuk neraka, akan tapi dia tidak akan kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian kaum muslimin mengingkari akidah yang benar ini, akidah yang sahih bahwa ada orang yang masuk neraka lalu diangkat dari neraka. Padahal hadis-hadisnya di dalam Sahih Bukhari, hadis-hadisnya dalam Sahih Muslim, walau tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca Al-Quran akan terlihat masuk neraka khalidina fiha, masuk surga khalidina fiha. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah berbicara tentang orang yang masuk neraka kemudian Allah angkat dari neraka dan masuk dalam surga. Tapi di dalam hadis-hadis sahih dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan sunan-sunan
lainnya itu jelas sekali bahwa akan ada orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka lalu Allah angkat dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi mereka, sebahagian mereka tidak membaca hadis-hadis. Bahkan sebagian mereka mengatakan agama ini bagi kita cukup Al-Quran, hadis tidak perlu. Padahal orang yang beragama pakai Al-Quran dan tidak pakai hadis, dia tidak akan bisa beragama. Karena takbiratul ihram tidak ada di dalam Al-Quran, i'tidal tidak ada di dalam Al-Quran, duduk di antara sujud tidak ada di dalam Al-Quran, duduk tasyahud tidak ada di dalam Al-Quran, jumlah bilangan rakaat salat tidak ada di dalam Al-Quran. Semuanya diperintahkan Allah, ikuti Rasulullah. Tinggal perintah aqimus salah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Wasjud waqtarib, sujudlah kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Disebut oleh Allah tabaraka wa taala dirikan, disebut oleh Allah rukuk, disebut oleh Allah sujud. Namun yang lainnya tidak disebut di dalam Al-Quran. Di mana seorang manusia mempelajari salat disuruh untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian mereka tidak mengimani adanya orang-orang yang masuk neraka lalu akan dikeluarkan dari neraka, padahal hadis-hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan sunan-sunan yang lainnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pembicaraan kita diminta oleh panitia untuk berbicara tentang istiqamah di atas tauhid. Kalau demikian adanya apa yang tadi kita bicarakan, Al-Quran diturunkan untuk mengajarkan tauhid, para nabi dan para rasul diutus untuk mengajarkan tauhid. Agama Islam ini adalah pondasinya adalah tauhid. Seluruh ibadah dan ketaatan membutuhkan tauhid. Tidak ada tauhid, seluruh ibadah dan ketaatan akan sirna. Fahamlah kita bahwa hidup kita ini adalah untuk itu. Dan hidup kita ini untuk mempertahankan itu. Hal yang paling hebat dari amalan seorang muslim di permukaan bumi adalah dia menjaga la ilaha illallahnya untuk tidak batal dengan kesyirikan sampai akhir hayat. Dan untuk tidak batal dengan kekufuran sampai dia tutup usia. Itu hal yang paling berat yang harus dikerjakan seorang muslim dan seorang muslimah dalam hidupnya di permukaan bumi. Di mana Allah letakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam rukun Islam? Di mana Allah letakkan? Rukun yang keberapa? Rukun yang pertama. Rukun yang pertama untuk menjadi seorang muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian baru salat, kemudian baru zakat, baru puasa, dan baru haji. Ini menunjukkan bahwa salat, zakat, puasa, haji membutuhkan la ilaha illallah. Dan semua itu tanpa la ilaha illallah yang pertama tidak ada artinya. Orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dan syirik yang kita maksud adalah syirik besar tentunya, bukan syirik kecil. Karena syirik kecil hampir tidak ada manusia sekarang ini yang bisa selamat darinya. Syirik kecil dikhawatirkan Nabi SAW kepada para sahabat, apalagi kepada kita. Dan syirik kecil tidak membuat orang keluar dari agama Islam dan kekal di neraka. Dia adalah maksiat, namun tidak membuat seorang batal la ilaha illallah yang dengan syirik kecil, walau mengurangi kemuliaan dan keutamaan la ilaha illallah itu. Namun tidak membatalkan la ilaha illallah. Namun yang dimaksud syirik besar, yaitu ibadah yang dia adalah haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Itu mengeluarkan orang dari agama Islam. Orang yang berbuat syirik
hapus la ilaha illallahnya. Orang yang berbuat syirik, batal la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah lawan daripada syirik. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan segala ibadah dan ketaatan, satu-satunya adalah Allah, itulah dia tauhid. Dan tidak mengesahkan Allah, itulah dia syirik. Maka hidup seorang muslim adalah mempertahankan la ilaha illallah untuk tidak terjamah oleh syirik. Oleh karena itu dia jauh lebih agung dari ibadah manapun. Ibadah yang terbesar, ibadah yang teragung, engkau esahkan Allah dalam seluruh ibadah dan ketaatanmu, dan engkau jauhi seluruh kesyirikan dalam ibadah dan ketaatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau benar-benar mengarahkan ibadahmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya. Ketika engkau salat untuk Allah, ketika engkau puasa untuk Allah, ketika engkau zakat untuk Allah, haji dan umrah untuk Allah, membaca Al-Quran untuk Allah, kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika engkau berdoa kepada Allah, ketika engkau minta bantuan dan pertolongan kepada Allah, ketika engkau minta penjagaan kepada Allah, ketika engkau minta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia tauhid. Itu dia la ilaha illallah. Yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua hidup kita adalah sholat. Tidak semua hidup kita membaca Al-Quran. Tidak semua ketaatan kita adalah berbakti kepada orang tua. Tidak semua ibadah kita adalah akhlak. Kita berganti-ganti, dari sholat pindah kepada membaca Al-Quran, dari membaca Al-Quran pindah kepada zikir, dari zikir pindah kepada berbakti kepada orang tua, dari berbakti kepada orang tua pindah kepada infak dan sedekah. Namun di semua hidup kita ini harus la ilaha illallah, harus tauhid. Ketika kita mengakhiri malam kita, disuruh untuk sholat witir, dan dalam sholat witir itu disunatkan untuk kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi akhir malam kita diakhiri dengan dua surat ini. Dan barang siapa yang membaca surat itu dengan tama'un, tadabbur, dia akan faham bahwa dua surat itu adalah makna la ilaha illallah. Penggabungan antara dua surat itu, dua surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, itu adalah makna daripada la ilaha illallah. Karena surat Al-Kafirun, dia adalah di dalamnya pembahasan tentang la ilaha. Dan di dalam surat Al-Ikhlas, dia adalah pembahasan tentang illallahu. Sehingga ketika digabungkan dua surat ini, dialah dua surat yang mewakili makna la ilaha illallah. Disuruh kita menutup malam kita dengan la ilaha illallah. Dan di saat kita bangun, lalu kemudian sholat yang pertama yang kita lakukan adalah setelah fajar adalah sholat qobliyah. Apa? Qobliyah subuh, itu lagi surat yang disuruh oleh Allah untuk baca. Jadi awal kita beraktivitas la ilaha illallah, akhir beraktivitas la ilaha illallah. Barang siapa yang memahami ini dan mentadabburi, dia akan tahu Allah menyuruh kita memulai hidup kita dengan la ilaha illallah dan menutup hidup kita dengan la ilaha illallah. Memulai aktivitas hari kita dengan la ilaha illallah dan menutup aktivitas hari kita dengan la ilaha illallah. Namun sayang, 1000 kali sayang, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak suka membahas tentang la ilaha illallah, tentang tauhid, dengan beraneka ragam alasan, dengan beraneka ragam kalimat, sehingga
Inti agama Islam diabaikan. Inti dakwah para nabi dan para rasul diabaikan. Inti Al-Quran diabaikan. Seolah-olah sholat lebih penting daripada la ilaha illallah. Seolah-olah zakat lebih penting daripada la ilaha illallah. Seolah-olah sedekah lebih penting daripada la ilaha illallah. Seolah-olah berbakti kepada orang tua, ramah kepada tetangga, berakhlak mulia lebih penting daripada la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, kata Nabi, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Dia saja. Ini dia la ilaha illallah. Ini dia tauhid. Semua ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah. Hadis sahih Imam Bukhari. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia masuk surga. Orang mengira hadis ini ucapkan la ilaha illallah selesai. Ucapkan la ilaha illallah dan selesai, pasti masuk surga. Padahal makna mukhlisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, adalah memiliki makna yang sangat dalam. Karena hati adalah sumber perintah dan larangan untuk seluruh anggota badan. Seluruh anggota tubuh, seluruh anggota badan, seluruh amalan manusia, perintah untuk melakukan dan berhenti datang dari hati. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau hati itu baik akan baik jasadnya. Kalau hati itu rusak akan rusak jasadnya. Kenapa? Karena jasad mengikuti perintah hati. Jasad mengikuti larangan hati. Anda ketika ingin melihat atau tidak melihat, hati yang memerintahkan. Anda ketika ingin mengucapkan sesuatu atau tidak mau mengucapkan sesuatu, hati yang memerintahkan dan melarangnya. Dan kalau hati itu sudah la ilaha illallah di dalamnya, maka akan mengalir la ilaha illallah itu di lisannya, mengalir la ilaha illallah itu di dalam pandangan matanya, mengalir la ilaha illallah itu di telinganya, mengalir la ilaha illallah itu di dalam kaki dan tangannya, mengalir la ilaha illallah dalam seluruh amalnya, karena berasal dari hati, tempat di mana datangnya perintah dan larangan. Sebenarnya yang ingin melihat itu bukan mata, yang ingin melihat itu hati. Sadar nggak kita itu? Yang ingin melihat itu bukan mata sebenarnya. Yang ingin melihat itu hati. Namun hati perintahkan mata, lihat. Sebenarnya yang ingin berbicara itu hati. Namun hati perintahkan lisan, omongkan. Sebenarnya itu yang ingin pergi ke sebuah tempat itu hati. Namun hati perintahkan kaki jalan ke sana. Pernahkah kita sadar itu? Hati yang ingin.
Sehingga ia perintahkan mata, ia perintahkan telinga, ia perintahkan lisan, ia perintahkan kaki dan tangan. Kalau dari hati ini sudah datang la ilaha illallah, maka seluruh anggota tubuh akan la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa hadis ini tidak hanya kata-kata, tapi hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh, seluruh amalan. Kalau Anda runut ibadah dan ketaatan Anda setiap hari, mulai dari Anda bangun, semuanya harus pakai la ilaha illallah. Hidup untuk Allah. Kemudian Anda sholat untuk Allah. Kemudian Anda membaca Al-Quran untuk Allah. Kemudian Anda mencari rezeki harus niatnya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anda berinfak harus lillahi ta'ala. Kalau Anda berbakti kepada orang tua harus lillahi ta'ala. Kemudian orang berakhlak mulia harus lillahi ta'ala. Tidak boleh berakhlak mulia untuk manusia. Seperti Abdullah bin Jad'an, berakhlak mulia untuk manusia. Sebut apa yang Anda lakukan setiap hari sampai Anda tidur lagi. Bahkan tidur Anda pun harusnya lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa semua itu? Lillahi Rabbil alamin. Ini dia tauhid. Ini dia tauhid. Dan orang yang telah terjerumus ke dalam berbuat syirik, la ilaha illallahnya hilang, batal, musnah, sirna, hancur, berantakan. Sebut apa saja kalimatnya. Orang yang sudah berbuat syirik, berarti dia tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Dan sekali lagi yang kita katakan tadi, syiriknya adalah syirik apa? Syirik besar. Allah berfirman kepada seluruh para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 59, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, dan telah diwahyukan juga kepada orang-orang sebelum engkau. Berarti seluruh para Nabi dan para Rasul telah diwahyukan kepada Nabi kita SAW dan diwahyukan seluruh para Nabi dan para Rasul. Apa yang diwahyukan kepada itu? Kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh para Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu, dan di akhirat pasti engkau menjadi orang yang merugi. Bisakah kita membayangkan betapa besarnya amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisakah kita membayangkan betapa besarnya amal Nabi Muhammad itu sebesar apa? Nggak bisa kita bayangkan. Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia dari umat Nabi Muhammad SAW dapat pahala yang sama. Kenapa? Rasulullah yang mengajarkannya kepada manusia. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan tidak ada kebaikan apapun yang kita amalkan kecuali guru kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seluruh amal saleh manusia Nabi Muhammad SAW dapat pahala yang sama. Bisakah kita bayangkan itu? Allah tidak peduli kepada amal Rasul itu. Kalau Rasul berbuat syirik, ditegaskan dalam ayat yang tadi kita bacakan. Dan mustahil beliau berbuat syirik, itu mustahil. Beliau adalah orang yang paling bertauhid.
Akan tetapi itu harus disampaikan kepada para nabi dan para rasul agar umatnya tahu amalan nabi saja, Nabi SAW amalan yang tidak akan dipedulikan oleh Allah, dan Allah akan sirnakan amalan itu. Allah akan musnahkan, hapuskan amal itu kalau terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi kita. Dan ayat ini keras, tegas, dahsyat bagi yang memahaminya. Kalau amalan Rasul, Allah tidak akan peduli. Siapa kita? Bahkan kalau amalan Rasul bergabung dengan amalan-amalan Nabi dan Rasul sampai Nabi Adam, itu pun Allah tidak akan peduli. Akan Allah sirnakan semuanya, hapuskan semuanya. Hapus itu artinya tak ada, kosong, nihil, nol. Itu arti la yahbatanna amaluk. Hapus, sirna amal itu. Jadi sholat 60 tahun bagaikan tidak pernah sholat. Puasa 40 Ramadan bagaikan tidak ada puasa. Membaca Al-Quran sekian ratus kali khatam bagaikan tidak membaca Al-Quran. Itu makna hapus. Kaum muslimin sering sekali mengatakan bahwa dosa terbesar adalah syirik. Mereka tahu itu. Apa dosa terbesar? Syirik. Apa dosa terbesar? Syirik. Namun, kenapa tidak terlalu banyak orang yang membahas apa itu syirik untuk dijauhi? Kenapa sangat sedikit orang yang berdakwah di permukaan bumi ini, dari orang-orang yang mendakwahkan Islam kepada manusia, membahas apa itu syirik, dosa yang terbesar di permukaan bumi? Karena mereka menganggap dosa syirik itu bukanlah dosa yang hanya di lisan mereka mengatakan dosa terbesar. Namun mereka tidak membesarkannya sehingga tidak terlalu takut kepadanya. Dan bagi mereka membunuh lebih dahsyat daripada syirik. Bagi mereka minum khamar lebih dahsyat daripada syirik. Bagi mereka korupsi lebih parah daripada syirik. Sehingga betapa seringnya mereka menyuarakan larangan korupsi, dan seruan mereka untuk larangan syirik tidak sehebat itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Camkan ini baik-baik. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Ini yang saya katakan tadi, seluruh amal bergantung kepada tauhid. Tak ada gunanya sholat tanpa tauhid, tak ada gunanya puasa tanpa tauhid, tak ada gunanya membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran itu, dan membuat orang lain hafal Al-Quran tanpa tauhid, nggak ada artinya. Kalau begini kita memahami, fahamlah kita apa itu, kenapa itu harus la ilaha illallah. Dan kenapa diletakkan nomor 1 dalam rukun Islam. Karena dialah hal yang terbesar dari agama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya surga itu terbagi 2 saja. Maaf, surga dan neraka itu terbagi 2 saja. Surga untuk orang-orang yang bertauhid, la ilaha illallah. Neraka untuk orang-orang yang tidak bertauhid, tidak punya la ilaha illallah. Di dalam neraka akan kekal orang-orang yang tidak memiliki la ilaha illallah dalam hidupnya. Di surga akan hidup orang-orang yang memiliki la ilaha illallah dalam hidupnya. Sehingga orang yang datang kepada Allah masih membawa la ilaha illallah yang dia ucapkan, dia yakini, dan amalannya tidak membatalkan la ilaha illallah, itu pasti masuk surga. Ini makna hadis Nabi SAW, pasti masuk surga. Yaitu datang kepada Allah, menghadap Allah, masih membawa la ilaha illallah dan tidak dibatalkan. Dia tidak membatalkan la ilaha illallahnya. Maka tugas kita yang paling berat dalam hidup ini mempertahankan la ilaha illallah untuk tetap bertahan sampai kita tutup usia. Sampai kita tutup mata, sampai kita meninggal dunia. Menjaganya daripada kesyirikan, daripada kekufuran, sampai kita akhirnya menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk dia dalam agama Islam. Namun kemudian dalam perjalanan hidupnya dia berbuat syirik. Perbuatan syiriknya itu membuat la ilaha illallahnya hancur dan musnah. Sampai dia bertaubat lagi. Taubatan nasuha. Taubat yang tulus ikhlas. Kembali dia masuk ke dalam agama Islam. Kembali dia memiliki la ilaha illallah. Sekiranya dia tutup usia dengan la ilaha illallah masih ada, ini orang yang wafat dalam keadaan muslim. Namun kalau dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia lakukan dosa syirik besar, hapus la ilaha illallah. Dia wafat tanpa bertaubat dan nasuha, maka dia wafat dalam keadaan tidak muslim. Dan orang yang wafat dalam keadaan tidak muslim tidak akan pernah ke surga untuk selama-lamanya. Muslim yang kita maksud penilaian Allah terhadap dirinya, bukan pendapat kita manusia terhadap dia. Karena yang paling penting, yang tolak ukuran muslim atau tidak muslim bukanlah penilaian manusia kepada dia, namun bagaimana Allah menilai dia. Kalau menurut Allah masih muslim, berarti masih punya la ilaha illallah, masih muslim. Menurut Allah tidak muslim, tidak memiliki la ilaha illallah, berarti dia tidak muslim. Yang kita maksud adalah penilaian Allah terhadap seseorang. Boleh jadi menurut kita muslim. Bahkan mungkin dia adalah orang yang kita anggap memiliki agama lebih daripada kita. Tapi belum tentu penilaian Allah seperti itu terhadap orang tersebut. Al-ibratu, tolak ukurnya adalah penilaian Allah. Hanya Allah Maha tahu dan Maha menilai. Innallaha bikulli syai'in alim. Sehingga orang yang ucapkan la ilaha illallah kemudian meminta kepada selain Allah, ucapkan la ilaha illallah kemudian minta kepada tangkal dan jimat, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian minta rezeki kepada selain Allah, minta karir kepada selain Allah, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah minta turun hujan kepada selain Allah atau minta tahan hujan kepada selain Allah, atau onta minta sehatkan dirinya dari penyakit kepada selain Allah. Dan hal seperti ini bukan pekerjaan yang asing di tengah manusia yang mengucapkan la ilaha illallah di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Mereka tidak tahu apa itu la ilaha illallah. Mereka mengira la ilaha itu hanya ucapan lisan dan selesai. Dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama ternama, murid para sahabat, seorang ulama ternama di zaman tabi'in, apakah la ilaha illallah adalah kunci surga? Kata beliau, ya, la ilaha illallah tauhid adalah kunci surga. Kata beliau kemudian, walakin, akan tetapi, ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada satupun kunci, melainkan kunci itu punya gigi-gigi. Wa man jaa bimiftahin lahu asnan futihalah. Wa man jaa bimiftahin laisa lahu asnan lam yuftahlah. Tidak ada kunci melainkan ada gigi-giginya. Gigi-gigi ini adalah amalan. Mengamalkan la ilaha dalam kehidupan sehari-hari, itulah gigi-giginya. Supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, amalkan la ilaha illallah. Itulah gigi-gigi la ilaha illallah, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sampai wafat. Barang siapa yang datang dengan kunci, dengan la ilaha illallah, punya gigi, dibukakan untuknya pintu surga. Dan barang siapa yang membawa la ilaha illallah, kunci surga, tanpa gigi, tidak akan dibukakan untuknya pintu. Kalau hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, kemudian tidak diamalkan, itu adalah kunci tanpa gigi. Kunci
namun lurus aja gitu. Nggak ada kunci lurus aja di permukaan bumi ini. Kunci untuk buka pintu pasti ada giginya. Justru disitulah letak kuncinya, itu di giginya itu, bukan di lurusnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah hidup di tengah kaum muslimin yang tidak tahu apa saja yang membatalkan la ilaha illallahnya. Syirik itu apa saja yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Dan ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena yang tadi akan hapus la ilaha illallahnya, akan hilang seluruh amal dan ketaatannya, dan akan kekal dia di neraka Allah, dan Allah haramkan dia masuk surga. Ditambah satu lagi, Allah tidak akan pernah ampuni dia untuk selama-lamanya. Hilang la ilaha illallah, hapus seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan, wafat tidak dalam keadaan menjadi seorang muslim, di akhirat tidak akan diampuni, masuk neraka untuk selama-lamanya, diharamkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Ana tidak ngarang sedikit pun dari poin-poin yang tadi. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah artinya tak ada lagi la ilaha illallahnya. Hancur sudah la ilaha illallahnya, hancur sudah tauhidnya dengan perbuatan syirik yang dia lakukan. Karena syirik adalah lawan tauhid. Kalau dia berbuat syirik berarti tidak ada tauhid. Kalau dia punya tauhid berarti tidak syirik. Sebagaimana bangun adalah lawan tidur. Apakah bisa dikatakan orang ini ya bangun ya tidur gitu? Bisa enggak? Dia bangun Ustaz, tidur, ya dia tidur juga, bangun juga, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dia berarti bangun berarti dia enggak tidur. Kalau dia tidur berarti dia tidak terbangun. Dua hal yang tidak mungkin disatukan. Itulah dia tauhid dan syirik, perumpamaan tauhid dan syirik. Bagaikan siang dan malam, bagaikan hidup dan mati. Tak mungkin orang hidup dikatakan orang mati, dan tak mungkin orang mati dikatakan orang hidup. Tak mungkin siang dikatakan malam, dan tak mungkin malam dikatakan siang. Itu dia tauhid dan syirik. Berarti kalau dia syirik, tidak ada lagi tauhid. Kalau dia ada tauhid, berarti tidak ada lagi syirik. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, fahamlah kita, orang ini tidak lagi bertauhid. Tauhidnya habis. Kenapa? Karena dia sudah berbuat syirik. Tak ada lagi tauhidnya. Berarti tidak ada lagi la ilaha illallahnya. Apa yang akan terjadi padanya? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah haramkan untuknya surga. Kita tidak boleh mengharamkan surga kepada siapapun. Namun Allah berhak mengharamkan surga untuk siapapun yang ia ingin haramkan surga untuk orang itu. Karena yang punya surga adalah dia. Pencipta surga adalah dia. Pemilik surga adalah dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh mengharam-haramkan surga kepada siapapun. Namun kita boleh mengucapkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Tanpa kita tunjuk hidung. Kamu haram masuk surga. Kamu haram masuk surga. Kamu haram masuk surga. Selain kelompok kita haram masuk surga. Itu tunjuk hidung namanya. Nggak boleh. Biarkan Allah yang tahu, biarkan Allah yang memutuskan siapa yang akan Allah haramkan. Namun Allah tunjukkan kepada kita kriteria orang yang Allah haramkan itu untuk masuk surga, yaitu berbuat syirik. Dan kita katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, Allah Rabb kita berfirman di dalam Al-Quran, yang berbuat syirik Allah haramkan untuknya surga. Kalian mengharamkan surga aja, bukan saya yang mengharamkan. Yang mengharamkan pemilik surga itu sendiri, pencipta surga itu sendiri, yaitu Allah. Sebagaimana Anda pemilik rumah, boleh nggak Anda larang orang yang mau masuk rumah Anda larang, si Anu nggak boleh masuk rumah saya, boleh nggak? Secara syariat boleh. Fulan
Anda katakan kepada istri, jangan masuk, kalau minta izin masuk rumah, jangan izinkan masuk rumah. Saya tidak rela rumah saya dimasuki oleh fulan. Itu kita di dunia. Dengan kepemilikan semu, bukan kepemilikan hakiki. Semuanya milik Allah, namun diamanahkan kepada kita secara semu. Untuk sementara waktu, sebelum dipindahkan kepada orang lain. Dan menjadi amanah untuk hidup orang lain. Itu pun diizinkan kita untuk tidak mengizinkan seseorang yang kita inginkan untuk masuk rumah kita. Apalagi Allah, pemilik hakiki. Dan Allah sudah katakan, yang berbuat syirik, yang tidak bertauhid, maka Allah haramkan untuknya surga. Kalau orang tidak masuk surga, otomatis neraka. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Haram masuk surga, tempat kembalinya neraka. Berarti di neraka untuk selama-lamanya. Karena sudah diharamkan untuknya surga. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa tauhid adalah hal terbesar dalam hidup kita. Tauhid adalah hal yang terbesar dalam agama kita. Tauhid adalah hal yang terbesar dalam amal kita. Tauhid adalah hal terbesar yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Lebih daripada kita menjaga sholat, lebih daripada kita menjaga puasa, lebih daripada kita menjaga hafalan Al-Quran, lebih daripada kita menjaga istri dan anak-anak kita adalah menjaga tauhid kita agar tidak terjamah oleh kesyirikan. Agar jangan sampai kita memberikan satu saja daripada ibadah kita kepada selain Allah. Inilah istiqomah di atas tauhid. Sampai kapan? Sampai tutup usia, sampai mati. Hadis yang sangat agung tentang tauhid, kata Nabi SAW, hadisnya hasan, derajatnya adalah hasan. Sebagian ulama mensahihkan, namun sebagian mengatakan hasan, bahwa ada orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan 99 catatan maksiat. 99 catatan maksiat. Satu catatan maksiat sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, hal laka min hasanah? Kejadiannya nanti di akhirat. Dan siapa orangnya? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Dan jangan pernah berharap sekali, jangan pernah merasakan bahwa mungkin saya orangnya gitu. Sehingga akhirnya iblis masuk dengan cara yang berbeda. Hal laka min hasanah? Apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan tidak ya Rabb. Kata Allah, ada. Engkau punya kebaikan. Lalu didatangkan secari kertas. Bukan catatan sepanjang mata memandang, secari kertas. Bitaqah. KTP kita dalam bahasa Arab itu bitaqah. Bitaqah syakhsiyah. Kecil. Namun ada la ilaha illallah di situ. Ada tulisan la ilaha illallah. Ini orang punya la ilaha illallah, wafat membawa la ilaha illallah. Berarti di dalam catatan yang 99 tidak ada syirik. Tidak ada syirik dalam catatannya itu. Semua yang ada dalam catatan itu maksiat, namun tidak ada syirik. Akhirnya ia katakan, ya Rabb, wahai Rabb, apa yang bisa dilakukan oleh secari kertas ini dibanding 99 catatan ini? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innaka la tuzlamu indi. Engkau tidak akan dizolimi di sisiku. Maka diletakkan 99 catatan maksiat itu di neraca timbangan, diletakkan secari kertas bertuliskan la ilaha illallah, yang tidak terjamah oleh kesyirikan di satu neraca berikutnya, ternyata lebih berat la ilaha illallah, diampuni oleh Allah dan dimasukkan surga. Sekali lagi, jangan menganggap saya mungkin orangnya, karena hanya satu kata Nabi SAW. Sehingga kemudian masuk setan dengan cara yang berbeda, berbuat maksiat yang penting tidak syirik. Bukan begitu. Ini Nabi menceritakan tentang kemuliaan dan kehebatan tauhid. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan sangat pemaaf kepada hamba yang datang menghadapnya tidak membawa syirik. Surat An-Nisa ayat 48.
Dan An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kalau dia disekutukan. Kalau Allah disekutukan, kita menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah ampuni selain itu untuk orang-orang yang Allah inginkan. Kenapa diampuni orang ini? Karena tidak berbuat syirik. Namun itu pun untuk orang-orang yang Allah inginkan. Dan orang yang satu ini termasuk yang Allah inginkan di dalam ayat tersebut. Dan kalau tidak Allah ampuni, Allah berhak mengadab pelaku maksiat yang berbuat maksiat walau bertauhid. Allah tidak ampuni, dia akan diadab di neraka. Namun sekali lagi, yang masih memiliki tauhid diadab di neraka, apa yang terjadi padanya? Tidak akan selama-lamanya di neraka. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, Allah katakan kepada malaikat, masuk ke neraka, cari orang yang di dalam hatinya memiliki la ilaha illallah dan punya amal soleh segini. Diangkat, cari lagi yang segini, diangkat, cari lagi orang yang memiliki la ilaha illallah dan punya amal soleh segini, sampai dikatakan cari orang yang punya la ilaha illallah dan kemudian dia memiliki hanya sebesar biji dzarrah kebaikan. Hanya sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu hal yang terkecil dari suatu benda. Diangkat. Setelah semuanya terangkat, orang yang memiliki la ilaha illallah dan memiliki kebaikan walau sebesar biji dzarrah dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanyakan kepada malaikat, masih ada orang yang memiliki la ilaha illallah dan memiliki kebaikan? Kata malaikat, tidak ada. Lalu Allah angkat orang memiliki la ilaha illallah dan tidak memiliki kebaikan di permukaan bumi selain la ilaha illallah itu. Lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun. Tapi la ilaha illallahnya ada. Karena kalau la ilaha illallah tidak ada, syirik, takkan Allah angkat dari neraka. Disinilah penting la ilaha illallah untuk kita pertahankan dalam hidup kita. Maka ketika kita solatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, minta perlindunganlah kepada Allah, minta rezeki, mintalah kepada Allah. Menyembelihlah untuk Allah, kepada Allah. Bernadarlah untuk Allah dan kepada Allah. Bersumpahlah untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ketaatan kita lillahi ta'ala. Sampai senyumlah untuk mengharapkan ridho Allah. Tidurlah untuk mengharapkan ridho Allah. Sampai itu yang paling maksimal. Tapi yang paling amat penting, jangan batalkan la ilaha illallah dengan kesyirikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang 1 jam kita menyampaikan materi ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Di sini Ustadz tanya jawab durasinya sampai 1 jam 1:45 menit. Siap insyaallah. Pertanyaan pertama, ada teman ana qaddarallah ayahnya meninggal dalam keadaan non muslim dan dia berduka dan selalu mendoakan ayahnya. Tidak boleh mendoakan orang yang wafat dalam keadaan non muslim. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Nah, kita cari ayatnya. Surat At-Taubah ayat 113.
Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan juga tidak pantas untuk orang-orang yang beriman untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrik, orang yang wafat dalam keadaan tidak lagi muslim. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah orang yang terdekat, walau mereka adalah kaum kerabat kita, enggak boleh, dilarang oleh Allah di dalam ayat ini. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar, setelah jelas bagi mereka orang ini adalah penduduk neraka. Maka ada kesalahan bagi kita yang mendoakan kebaikan untuk orang yang wafat dalam keadaan non-Islam. Dilarang bagi kita untuk mendoakan mereka kebaikan. Kenapa? Kalau kita mendoakan untuk mereka kebaikan, seolah-olah kita tidak percaya bahwa Allah akan memasukkan dia ke neraka untuk selama-lamanya. Karena orang yang wafat non-muslim, akidah kita yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, penduduk neraka selama-lamanya. Kalau kita masih minta kebaikan kepada Allah untuk mereka, seolah-olah kita tidak percaya mereka adalah penduduk neraka untuk selama-lamanya. Di sini larangan itu. Kenapa dilarang kita untuk melakukan itu? Sehingga Nabi SAW dilarang untuk mohon ampunan untuk pamannya Abu Talib. Dan Nabi Ibrahim kemudian dilarang untuk memohon ampunan untuk ayahnya sendiri. Itu para nabi dan para rasul yang doanya diistijabah oleh Allah, dilarang. Dan itu paman Nabi, dan itu ayah Nabi, ayah Rasul. Nabi Ibrahim adalah Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh, ya. Karena ada bentuk daripada ketidakpercayaan, ada bentuk daripada ketidakyakinan bahwa orang ini akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Sedih, silahkan sedih, nggak ada masalah. Tapi sedih tidak boleh sampai melanggar syariat. Anda, wahai yang bertanya, Anda akan bertemu dengan ayah Anda di akhirat. Ketika Anda bertemu dengan ayah Anda di akhirat, Anda tidak akan memikirkan nasib ayah Anda itu. Anda hanya akan memikirkan nasib Anda sendiri. Paham? Karena manusia hanya mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing kepada Allah. Ayah tidak akan mempertanggungjawabkan diri anaknya, anak tidak akan mempertanggungjawabkan diri ayahnya, suami tidak akan mempertanggungjawabkan istrinya, istri tidak akan mempertanggungjawabkan suaminya, apalagi hanya teman dan teman, apalagi hanya guru dan murid. Masing-masing hanya bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing. Maka ketika Allah sudah putuskan, sudah jelas ayah kita wafat di atas kesyirikan, maka tidak boleh lagi minta ampunan untuk ayah itu. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, bagaimana dengan Ashabul A'raf? Apa yang dimaksud dengan Ashabul A'raf? Apakah yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah Ahlul Fatrah? Karena kalau Ashabul A'raf yang ada dalam surah Al-A'raf itu adalah penduduk neraka. Mungkin yang dimaksud adalah Ashabul Fatrah, yaitu orang yang hidup di zaman tidak ada para nabi dan para rasul. Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Tak ada nabi, tidak ada rasul. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW sekitar 500 tahun. Nabi terakhir Nabi Isa. Setelah Nabi Isa tak ada lagi nabi. 500 tahun lamanya, baru kemudian Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, orang yang hidup di zaman ini disebut dengan ahlul fatrah atau ashabul fatrah. Hidup di masa ketidakadanabian di permukaan bumi. Baik, jawabannya bahwa Allah Maha Adil. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Orang yang hidup di zaman fatrah, atau orang yang senasib dengan zaman fatrah, walau tidak di zaman fatrah, tapi senasib dengan zaman fatrah, tidak ada nabi dan rasul yang sampai kepada mereka. Bukankah di zaman kita sekarang ini ada kemungkinan dia hidup tak ada risalah Islam sampai ke telinganya? Ada? Ada mungkin? Contoh hidup idiot. Nggak tahu dia risalah itu apa. Karena memang dari lahir idiot sampai sekarang usianya sudah 42 tahun, 41 tahun idiot, sampai wafat idiot. Ini berlaku hukumnya ashabul fatrah. Atau mungkin hidup di hutan belantara yang tidak akan yang Allah tahu tidak sampai kepadanya risalah Nabi. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab sampai kami utus kepada mereka rasul. Jadi kalau sampai risalah mereka tolak baru diazab. Namun kalau belum sampai risalah, Allah tidak akan azab langsung hingga Allah sampaikan kepada mereka hujjah, risalah. Jadi untuk ashabul fatrah dan orang-orang yang sama hukumnya seperti ashabul fatrah, ya, maka ujian keimanan bagi mereka adalah di akhirat. Ujian keimanan bagi mereka adalah di akhirat. Disebutkan dalam hadis dari Sahih riwayat Imam Muslim bahwa mereka akan diuji oleh Allah di akhirat. Keimanan mereka diuji oleh Allah di akhirat. Ketaatan mereka kepada Allah akan diuji di akhirat. Dengan cara mereka disuruh masuk neraka. Yang taat Allah masukkan ke surga. Yang tidak taat Allah masukkan ke neraka. Itu ujian untuk mereka di akhirat. Satu-satunya kelompok yang ada ujian bagi mereka di akhirat, ada amalan untuk mereka di akhirat yang antum tanyakan ini. Wallahu ta'ala alam. Namun daripada antum mikirin ashabul fatrah, mendingan mikirin diri sendiri. Terlalu baik mikirin ashabul fatrah kalau tidak fokus kepada diri sendiri. Karena Anda hanya mempertanggungjawabkan diri Anda sendiri. Di akhirat ada anak kita lari dari anak kita, ada ayah kita lari dari ayah kita, ada ibu kita lari dari ibu kita, ada saudara kita lari dari saudara kita, dari istri kita lari dari istri kita, ada suami kita lari dari suami kita. Enggak peduli. Itu yang Allah katakan di akhir surat Abasa wa tawalla. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ini surat bukan pertanyaan. Jadi mohon maaf enggak kita baca. Itu surat namanya, bukan pertanyaan. Apakah seseorang yang belajar sholat, baru belajar sholat harus bersyahadat terlebih dahulu? Islam dari lahir, tapi karena baru belajar sholat setelah dewasa. Orang yang Islam dari lahir, maka dia muslim sampai dia berbuat syirik. Maka dia muslim sampai dia berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik, dia perlu taubat untuk kembali menjadi muslim. Itu sudah kita sampaikan tadi. Namun dia Islam dari lahir dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka dia tetap muslim. Maka dia tetap muslim. Orang yang baru belajar sholat, mungkin baru belajar sholat yang benar. Dulu sholat juga. Namun sholatnya lebih kepada ikut-ikutan. Sehingga ya sekedar ngikut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar ngikut, cukup rukun-rukunnya, cukup syarat-syarat wajibnya, diterima oleh Allah. Walaupun hanya ikut-ikutan, tapi cukup syarat wajibnya, cukup syarat sahnya, dan cukup apanya? Rukunnya. Allah akan terima. Dia wudu,
dia menghadap kiblat, dia menutup aurat, dia bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, dan dia penuhi seluruh rukun sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Walaupun tidak faham, hanya ikut-ikutan, Allah terima insya Allah. Namun bukan itu sholat yang baik. Sholat yang baik adalah sholat di atas ilmu. Sholat di atas ilmu. Baru sekarang baru belajar ilmu sholat yang benar. Alhamdulillah. Karena nilai seorang muslim di hadapan Allah ketika dia wafat, bukan masa lalunya. Hebat agama Allah ini. Siapa kita? Siapa diri kita sebenarnya? Bagaimana nilai hidup kita? Hasil akhir kita, siapa kita sebenarnya di saat kita tutup usia, bukan di saat apa yang kita lakukan dahulu. Contoh, ada orang dahulu maksiat, namun akhir hayatnya sholat, membaca Al-Quran, bahkan baca Al-Quran 2 juz satu hari. Yang kedua, ada orang yang hidup dari kecil di pesantren, tapi ketika wafatnya hanya setengah juz satu hari. Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Yang pertama, yang ketika akhir hayatnya dia membaca Al-Quran 2 juz per hari. Walaupun sebelumnya yang pertama ini ahli maksiat. Karena nilai seseorang ketika dia wafat, bukan ketika masa lalu hidupnya. Innamal al-ibratu bil khawatim. Takaran seorang manusia di saat amal terakhirnya. Oleh karena jangan pernah terpengaruh dengan masa lalu. Kalau masa lalu kita maksiat, jangan terpengaruh. Karena perbaikan yang ke depan yang paling penting. Kalau masa lalu kita sangat banyak ketaatan, jangan terpengaruh. Karena yang terpenting masa yang akan lalu, yang akan datang. Artinya, kalau maksiat rubah, kalau taat lanjutkan dan perbaiki dan usahakan lebih baik sehingga wafat lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga semuanya diadil di sisi Allah. Kalau hitung masa lalu, sebagian sahabat Nabi membunuh orang Islam. Betul tidak? Siapa yang membunuh 70 orang sahabat Nabi di perang Uhud? Sebahagian mereka yang akhirnya masuk Islam itu. Nah, namun masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah bagaimana di saat kita wafat. Oleh karena itu kita minta selalu kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas keimanan terbaik kita dan amal terbaik kita. Orang tua meninggal dunia belum bertobat dari perbuatan syirik. Dengan apa kita memohon ampunan? Kalau kita yakin syirik yang beliau lakukan adalah syirik besar, karena belum tentu syirik besar juga. Tapi kalau kita yakin syirik besar yang beliau lakukan, dan kita pernah menasihati dan menegakkan hujjah Allah, menerangkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah kepada beliau, dan telah membantah syubhat yang ada di kepala beliau, sehingga terang kepada beliau bahwa perbuatan itu perbuatan syirik besar yang bisa menghanguskan la ilaha illallah, masih tetap melakukan syirik walau sudah tahu itu adalah syirik besar yang bisa menghanguskan la ilaha illallah. Dalam keadaan seperti itu beliau wafat, maka sama dengan yang tadi. Nggak boleh kita untuk minta ampun kepada beliau. Tapi kita tahu beliau pernah pergi ke dukun. Hanya sekedar itu kita tahu. Ngapain di dukun kita nggak tahu. Itu belum pasti bahwa beliau berbuat syirik besar. Karena orang yang pergi ke dukun masih bisa syirik kecil, bisa juga syirik besar. Namun kita tidak tahu yang mana satu nih orang tua kita ini. Pergi ke dukun ya, tapi kita tidak tahu apakah syirik besar atau syirik kecil. Kalau begitu keadaannya, maka hukum asal seorang muslim adalah muslim sampai datang hal yang yakin bahwa dia sudah meninggalkan keislamannya dengan berbuat syirik. Wallahu a'lam. Kalau dahulu kita berbuat syirik dan terus kita bertaubat kepada Allah, apakah amal kita yang
Pernah kita perbuat di masa lalu dikembalikan lagi? Jawabannya ya. Jawabannya apa? Ya, akan dikembalikan lagi. Bahkan orang kafir yang memang tidak pernah muslim sama sekali, ketika dia masuk Islam, seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan di dalam kekafirannya masuk jadi catatan amal saleh. Kalau pertanyaan antum yang ana pahami atau yang kita pahami juga, dia muslim kan? Muslim beramal soleh, muslim lah beramal soleh. Salat, puasa, zakat, berinfak, macamnya. Membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, membantu tetangga, membantu orang miskin. Jujur dan ketaatan. Kemudian dia berbuat syirik, hapus. Taubat, balik lagi. Jangankan itu, orang kafir yang bukan muslim, sebut saja agama apa yang bukan agama Islam, namun dia pernah bantu orang, dia pernah nolong orang, dia pernah memudahkan masjid untuk ini, untuk itu, dia pernah membangun jembatan, dia pernah menyantuni orang-orang lemah, dia pernah bagi-bagi duit ketika misalnya gitu ya. Kan itu kebaikan, namun tidak akan diterima sampai dia Islam. Kalau bukan muslim, tidak akan diterima amal itu, sehebat apapun, walaupun sehebat Abdullah bin Jad'an. Namun begitu dia masuk Islam, seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan tadi langsung masuk dalam catatan amal solehnya. Kata Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam beserta seluruh kebaikan masa lalu yang pernah kau lakukan. Jadi ketika seorang masuk Islam, di saat dia benar-benar masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di titik itu, di saat itu tak ada dosanya, namun yang ada hanya pahala saja. Dosanya tak ada, karena sudah dihapuskan oleh Allah dengan taubat, dengan masuk Islam. Yang ada dalam catatannya ketika itu adalah amal solehnya saja. Di titik itu, kemudian bagaimana kehidupan dia ke depan, masuk lagi dalam catatan amalnya. Maksiat adalah maksiat, ketaatan adalah ketaatan. Namun di saat itu, dia manusia yang luar biasa hidupnya. Di waktu itu. Bahkan mengalahkan orang muslim yang muslimnya tahunan, puluhan tahun. Ketika itu ya, sekiranya ketika itu dia wafat, luar biasa. Dia wafat tanpa dosa, dan dia wafat membawa pahala. Sudah 1:45, kita cari satu pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Saya carikan sebuah pertanyaan berhubungan dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana cara bertobat dari perbuatan syirik? Cara bertobat dari perbuatan syirik sama dengan cara bertobat dari perbuatan maksiat manapun. Dari perbuatan maksiat apapun. Penuhi 3 syarat atau 5 syarat. Taubat dari dosa apapun, termasuk dosa syirik, sama. Taubatan nasuha, penuhi 3 syarat atau 5 syarat. Sebagian ulama mengatakan 3 dan sebagian mengatakan 5, dan insya Allah tidak bertabrakan. Yang mengatakan 3 adalah, pertama, tinggalkan dosa itu. Kedua, sesali masa lalu yang telah berbuat dosa. Ketiga, bertekad untuk tidak akan lagi melakukannya. Ini yang mengatakan 3. Tinggalkan, sesali, dan bertekad. Tinggalkan, sesali, dan bertekad. Tinggalkan dosa itu.
Jadi itu namanya taubat kalau dia masih melakukan dosa itu, saya tobat, tapi masih di atas dosa itu enggak taubat namanya. Setelah sekian tahun berikutnya, tekad itu kemudian luntur dan terjadi lagi dosa yang sama. Itu tidak menghalangi taubat yang pertama. Nah, karena di taubat yang pertama terpenuhi, tekad itu ada. Namun tekad itu bisa menguat atau melemah. Dan yang mengatakan 5 tambahan, yang pertama lakukan ikhlas karena Allah. Yang keempat, adapun yang kelima, lakukan sebelum ajalmu tiba. Lakukan sebelum ajalmu tiba. Jadi tidak bertabrakan. Tentu yang taubat menurut 3 syarat yang pertama itu tidak menafikan keikhlasan, dan juga pasti dikerjakan di saat pintu taubat masih terbuka, dan pintu taubat kita tertutup di saat kematian datang. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infakkan harta kalian sebelum datang kepada kalian kematian, baru kemudian kalian berkata, Rabbi, akhirkan ajalku barang sesaat, aku ingin menginfakkan hartaku dan aku ingin menjadi orang saleh. Allah tidak akan pernah akhirkan ajal seseorang. Apabila ajal itu sudah tiba, enggak akan ada diakhirkan, walau sesaat, sedetik pun tidak akan berubah, sesuai dengan yang Allah tentukan. Allah tidak akan undurkan lagi kematian. Kalau sudah tiba, pasti datang di waktu yang sudah Allah tentukan. Allah tidak akan undur-undur lagi. Maka bertaubat sebelum kematian itu tiba. Fir'aun bertaubat di saat kematiannya. Allah tolak taubatnya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Inna Allah yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum datang kematian, sebelum ghargharah. Dan ghargharah detik-detik. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga kita diberikan semangat untuk mengawal tauhid kita sampai akhir hayat, dan semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan taufik untuk benar-benar mempertahankan la ilaha, karena dialah inti agama Islam, dialah inti dakwah para nabi dan para rasul. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah, dan semoga Allah maafkan dosa kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaum muslimin dan muslimat, inilah dia lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, milik kita bersama. Kami hanya orang-orang yang antum berikan amanah untuk menjalankan roda dakwah di atas lahan ini. Pada dasarnya ini adalah dari kaum muslimin dan milik kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjalankan roda dakwah di lahan yang telah Allah mudahkan untuk kita miliki bersama. Walillahil hamd. Setelah pembebasan selesai, maka langkah berikutnya insyaallah taala kita akan membangun masjid sekaligus asrama untuk tempat kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu biiznillah azza wajal, di mana kita akan membentuk pusat halaqah ilmiah insyaallah terbesar di Indonesia biiznillah azza wajal,
Dan mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk pembangunan masjid dan asrama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Kami menghimbau saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah untuk kemudian bersama-sama kita bahu-membahu membangun di lahan ini sebuah masjid dan asrama yang mampu untuk menampung saudara-saudari kita yang akan menimba ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Mari donasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kelangsungan dakwah sunnah di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Inilah lahan di mana tempat kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama insyaallah ta'ala. Semoga sunnah semakin jaya di Nusantara yang kita cintai ini. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk